Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang yang kami cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali membahas surat Ad-Duha. Kita sudah mempelajari ayat 1 sampai 7 dan insya Allah kita pagi ini akan membahas ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Di sini saya cantumkan dua macam terjemahan. Yang pertama, ailan itu diartikan fakir atau kekurangan. Dan yang satu, ailan diartikan bersandar. Jadi menurut versi yang pertama, wa wajadaka dan Allah mendapatkan engkau Muhammad ailan sebagai seorang yang fakir, yang kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah membuat engkau kaya. Jadi ada dua kata yang merupakan pertentangan antara satu dengan yang lain, yaitu ilan dan aghna. Aghna itu kata benda, kata kerja. Kata sifat yang sering kita sebut adalah ghani. Ghani kita mengartikan kaya. Padahal ghani dari kata ghonia itu artinya tidak butuh. Kenapa arti yang mestinya tidak butuh lalu difahami dengan kaya? Karena biasanya orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain adalah orang-orang yang mempunyai kecukupan. Hartanya cukup, dukungan-dukungan keluarga cukup, atau kekuatan fisiknya, kekuatan dirinya cukup, sehingga dia merasa tidak butuh bantuan orang lain. Karena diartikan itu kaya, ghani diartikan kaya, maka fakir diartikan miskin. Padahal fakir itu artinya butuh, membutuhkan orang lain. Jadi kalau diartikan kaya, kebalikannya miskin. Kalau diartikan tidak butuh, maka kebalikannya adalah butuh. Ya, jadi ghani kaya itu sudah arti kedua. Arti aslinya ghani tidak butuh, terus diartikan yang kedua kaya. Ya. Oleh karena itu kalau namanya ghani tergantung dia itu tidak butuh apa. Kalau tidak butuh materi ya maksudnya tidak butuh materi itu bisa karena dia punya materi yang banyak, bisa berarti dia tidak bergantung pada materi. Maka bisa dikatakan ghani materi atau ghani hati.
jiwanya yang ghani, yang kaya. Sebenarnya jiwanya tidak membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu lalu kepengennya iri pada orang lain, kepengennya rakus mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya, itu kalau membutuhkan orang lain secara mental. Em, Kenapa banyak ulama tafsir mengartikan itu apa ailan itu miskin? Saya coba cek di tafsir Jalalain diartikan fakir. Di tafsir Ibnu Katsir juga ailan diartikan fakir. Di tafsir Tobari juga diartikan fakir. Qurtubi, Baghawi, dan Wahbah. Wahbah Az-Zuhaili yang belum lama meninggal dari Syria, itu juga mengartikannya fakir. Tapi um, sebelum sebelum tapi rujukannya apa? Rujukannya di surat At-Taubah ayat 28 itu ada ayat yang ayat itu menyebutkan bahwa orang-orang musyrik masih diberi kesempatan untuk mengunjungi Ka'bah dalam 1 tahun. Karena sudah menjadi tradisi orang-orang musyrik juga melakukan haji di Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah. Hajinya dari Nabi Ibrahim, tetapi mereka campuri dengan kemusyrikan sehingga di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 patung berhala. Nah, ketika tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah tidak pergi haji. Padahal ada kesempatan pergi haji, tapi Rasulullah memilih tinggal di Madinah dan menganjurkan Abu Bakar untuk memimpin haji. Abu Bakar lalu bertindak sebagai Amirul Hajj. Zaman dulu tidak ada telepon, belum ada telegram. Abu Bakar mendapatkan bahwa di Makkah itu masih banyak orang musyrik yang melakukan tawaf. Lalu Abu Bakar ambil inisiatif. Baik, kalian sekarang masih kami beri kesempatan untuk mengunjungi Ka'bah. Tapi 1 tahun. Setelah tahun, tidak usah, tidak boleh lagi. Dan itu yang dipakai sekarang pemerintah atau kerajaan Saudi melarang orang-orang non-Muslim mengunjungi Masjidil Haram. Ayat ini. Terus itu inisiatif Abu Bakar. Ternyata dikonfirm, dikukuhkan oleh Allah dengan ayat ini. Jadi ayat ini isinya itu. Boleh kalian ke Masjidil Haram dalam 1 tahun. Terus Allah menasehati orang-orang Muslim. Kamu jangan khawatir kalau orang-orang musyrik itu tidak boleh datang lagi. Kekhawatirannya kalau secara materi, kalau banyak orang berkunjung, itu kan banyak rezeki. Karena mereka berkunjung, butuh nginep, kita bisa bikin penginapan. Mereka butuh makan, kita bisa bikin restoran. Mereka butuh ganti baju, kita bisa jual baju. Itulah sebabnya orang-orang Makkah itu kebanyakan para pedagang. Karena itu tempat bertemunya orang-orang dari berbagai negara, dari berbagai kota. Nah, Allah menasehati orang-orang mukminin, kamu jangan takut kehilangan pendapatan. Nah, wa in khiftum ailah, kalau kalian takut kemiskinan, ailah di sini diartikan kemiskinan. Kemiskinan karena tidak adanya income dari pengunjung. Kalau bukan ke Masjidil Haram kita mengatakannya turis, wisatawan. Jadi kalau tidak ada wisatawan kamu jangan khawatir tidak ada rezeki. Nah, kalau tidak ada orang-orang musyrik yang haji, kamu jangan takut kemiskinan. Karena apa? Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah akan membuat kalian kaya, ya, karena ailan atau ailah itu diartikan fakir, maka
Yughnikum diartikan membuat kaya atau memberikan kekayaan. Ya, jadi karunia Allah. Dan memang ini terbukti. Sekarang Makkah itu menjadi kota yang paling bagus untuk bisnis, sehingga tanah-tanah di sekitar Ka'bah harganya sangat mahal, paling mahal di dunia, lebih mahal daripada tanah di Manhattan, ya, New York sana. Coba kemudian ada orang yang mempermasalahkan Nabi Muhammad itu tidak pernah miskin. Kalau diartikan wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatkan kamu miskin kemudian Allah membuat kamu kaya. Nabi Muhammad itu nggak pernah miskin. Ini bisa dibaca ada satu buku di sini, saya kira di rak sebelah sana bawah, judulnya Harta Nabi. Itu terjemahan, kalau nggak salah Ustadz Yasir yang menerjemah, dari buku namanya Amwalun Nabi. Amwalun Nabi kasabuhu wa infaquh. Harta Nabi, baik cara beliau mencari penghasilan dan bagaimana cara beliau itu menggunakan hartanya. Menurut buku itu Rasulullah tidak pernah miskin. Karena apa? Waktu ayahnya meninggal dunia, Rasulullah masih di dalam kandungan, kira-kira umurnya 2 bulan. Beliau pedagang. Bapaknya Rasulullah, Abdullah, itu pedagang. Dagangnya orang dulu itu kelas kelas besar karena mengimpor. Untuk mengimpor, orang-orang melakukan perjalanan ke Syam di waktu musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Ya, rihlatas syita'i wassoif. Nah, pedagang yang seperti itu biasanya kaya karena perjalanannya saja itu dari Makkah ke sana sekitar 20 hari, 20 malam pakai onta. Dan kalau perjalanan tidak satu dua orang, karena di perjalanan banyak penyamun, maka mesti rombongan. Nah, rombongan itu berarti orang yang pemodalnya sanggup memberi makan kepada pegawai-pegawainya. Artinya pedagang di Mekah itu umumnya kaya, termasuk Abdullah. Kemudian beliau ketika pergi ke Syam, waktu pulang kembali ke Makkah, sampai di Madinah beliau sakit. Kebetulan di Madinah ada beberapa kerabat. Lalu beliau tinggal di rumah kerabat di Madinah, dulu namanya Yathrib, selama berminggu-minggu, sampai orang tuanya ingin menyusul, ternyata ada kabar bahwa beliau wafat. Wafatnya di Madinah, di Yathrib, dan dikuburkan di sana. Nah, waktu itu Bapak Abdullah ini meninggalkan banyak harta. Paling tidak yang tercantum di buku itu ada 5 unta. Satu unta berapa? Ada satu orang budak namanya Ummu Aiman. Ada rumah. Maka tidak bisa dikatakan Nabi Muhammad itu miskin. Dan fakta bahwa Rasulullah kecil itu disusukan kepada orang Badui, Halimah Sa'diyah. Ini pakai bayaran, pakai gaji. Berarti Ibu Aminah itu bukan orang miskin. Terus kemudian ketika Ibu Aminah wafat, itu warisan jatuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian meninggal diasuh oleh Abu Talib. Jadi memang tinggalnya ikut senior karena anak-anak yatim. Tapi secara materi Rasulullah itu punya materi. Jadi kalau begitu, bagaimana kita mengartikan ailan? Kan Rasulullah tidak pernah miskin. Lalu diartikan ailan itu bergantung
dalam kehidupan membutuhkan asuhan, ya, membutuhkan asuhan orang lain, dalam hal ini dengan sepeninggalnya ibunya, maka diasuh oleh Abdul Muthalib dan kemudian Abu Thalib. Jadi terjemahannya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bersandar pada orang lain, lalu engkau menjadi mandiri. Ya, ini kenapa artinya bisa dua macam semacam ini? Karena latar belakang demikian. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya, kita biasakan ada ulama yang eh, betul-betul mendalami masalahnya. Kemudian kalau kita tidak cocok, kita jangan menyalah-nyalahkan, apalagi maki-maki mereka. Kita hormati, maka mungkin arti pertama ini benar, mungkin arti kedua benar. Nah, kemudian, apakah Rasulullah itu selayaknya miskin atau kaya? Banyak orang menganggap Rasulullah itu miskin. Karena ada cerita-cerita bahwa Rasulullah itu eh, suatu saat lapar sampai 2-3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal, diganjal dengan batu. Nah, itu tanda bahwa Nabi miskin. Ada juga hadis Ibu Aisyah yang bercerita bahwa selama 3 hari konsumsinya hanya aswadan. Aswadan itu dua makanan yang hitam. Yang hitam itu kurma. Kemudian di bahasa Arab itu kalau ada dua, kemudian yang satu punya karakter tertentu, maka disebut sama-sama hitam. Ya, aswadan, dua dua bahan konsumsi yang hitam. Itu artinya kurma dan air. Oh, ini kan berarti Rasulullah itu miskin. Kemudian ada cerita juga bahwa ketika Rasulullah wafat tidak meninggalkan apa-apa. Berarti Rasulullah miskin. Nah, bahwa image, ya, citra bahwa Rasulullah itu hidupnya miskin, ini mendorong beberapa orang untuk tidak mau bekerja keras mencari harta, mencari penghasilan. Alasannya zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia. Nah, zuhud ini dikritik oleh orang-orang yang tidak suka tidak setuju dengan pendapat itu. Zuhud itu banyak diajarkan oleh kalangan tasawuf atau sufi. Nah, orang-orang yang eh, lebih berpegang pada kenyataan sehari-hari, mereka mengartikan zuhud berbeda dengan orang tasawuf. Orang tasawuf itu pakai baju, pakai yang sederhana, meskipun kaya. Ya, di, di kita ini di Jakarta terutama, itu kalau kita lihat di mall, jalan-jalan, itu seringkali orang yang kaya itu pakaiannya lusuh. Ya. Tapi orang yang pas-pasan hidupnya justru kelihatannya mentereng. Ya, itu kita lihat fenomena itu. Ya, itu wajar lah. Orang yang miskin itu ketika keluar jangan kelihatan miskin lah, jangan kelihatan kasih apa perlu dikasihani. Ya, itu wajar aja. Jadi kita jangan berprasangka buruk ya. Nah, yang sudah kaya nggak perlu eh, menunjukkan kekayaan. Tapi kalau orang yang kaya baru seringkali pamer. Misalnya di stasiun itu sering kita lihat orang mondar-mandir, sakunya ada kunci mobil yang satu gerombol, terus itu gantungannya dimasukkan, tapi kuncinya dibiarkan bunyi kerincing-kerincing, biar kelihatan, oh kaya itu punya mobil. Nah, itu gejala semacam ini. Nah, kembali ke sini bahwa Rasulullah itu tidak boleh kaya, apa tidak boleh miskin. Ya. Rasulullah tidak boleh miskin. Mana buktinya, apa dalilnya? Ya dalilnya ayat ke-8 Wadduha ini. Wawajadaka ailan fa'aghna. Kemudian Allah membuat kamu tidak bergantung pada orang lain. Baik secara kehidupan eh, kehidupan sehari-hari atau secara mental maupun secara ekonomi.
Ya, jadi fa'aghna itu kemandirian baik secara mental maupun secara ekonomi. Nah, pemahaman kemandirian itu juga perlu. Kita seringkali kalau misalnya ditanya, gimana anakmu yang nomor satu? Oh, dia sudah mandiri. Apa arti mandiri bagi dia? Sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Tapi kalau ada masalah, Pak, Ma, masalah sedikit, Ma, itu namanya tidak mandiri. Mandiri secara keuangan, tetapi secara mental masih bergantung. Orang Islam itu sebaiknya begitu dewasa langsung mandiri secara mental. Ya. Eh, dari pengamatan kita bisa melihat orang yang mandiri itu tidak banyak keluh kesah. Tidak banyak keluh kesah. Karena apa? Begitu ada problem, dia ngatasi sendiri. Ada problem, dia bisa mengatasi. Jadi orang yang tidak bisa mengatasi itu ngeluh melulu. Berarti dia masih bergantung pada orang lain. Nah, di sini Rasulullah itu fa'aghna itu tidak butuh secara apa bantuan orang lain secara finansial, juga tidak butuh bantuan secara kehidupan sehari-hari. Kok bisa begitu? Latihan, latihan, ya latihannya antara lain yang ditempuh oleh Rasulullah mulai kecil dia sudah biasa tinggal di Badui, di Ibu Halimah As-Sa'diyah. Ibu Halimah keluarganya itu ternak kambing. Dia ikut-ikutan ternak kambing. Jadi tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang pas-pasan, ya menurut orang kaya, orang kota itu pas-pasan atau bahkan miskin. Rasulullah biasa begitu. Terus setelah Rasulullah kembali ke ibunya, ke pangkuan ibunya, kemudian meninggal oleh ibunya, pada usia masih anak-anak itu Rasulullah buruh ternak kambing. Jadi apa namanya? Bukan ternak, tapi menggembala. Buruh menggembala kambing. Menurut Rasulullah, semua nabi pernah menggembala kambing. Cuma masyarakat banyak menganggap bahwa penggembala itu martabatnya rendah. Ya, salah satu contoh Abu Jahal. Dia sudah tertusuk, darahnya banyak keluar, tidak punya daya, kemudian didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh Abu Jahal yang sudah terkapar itu, gimana kesudahan perang? Bagaimana kesudahan perang? Sambil memanggil Abdullah bin Mas'ud itu dengan cara, hai penggembala. Manggilnya itu penggembala. Jadi penggembala itu panggilan yang hina karena dari ekonomi bawah. Abu Jahal itu kaya. Terus Abdullah menjawab, peperangan dimenangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi itulah gambaran kehidupan sehari-hari dan Rasulullah itu belajar mandiri dimulai dengan ternak kambing. Ternak kambing itu khasiatnya banyak, manfaatnya banyak, mengajari kesabaran. Bagaimana tidak sabar? Yang diurusi itu binatang-binatang yang tidak punya akal. Jadi kalau ada kambing yang bandel, lari, dikejar-kejar, berkumpul lagi, lari lagi. Nah, ini disiapkan mentalnya Rasulullah ketika berdakwah. Ada orang yang nurut, tapi ada yang bandel, bahkan ada yang memusuhi. Beliau sabar. Ya, ini kan latihan kemandirian jiwa. Ya. Kemudian ketika umur 12, Rasulullah punya inisiatif. Aku kepingin belajar berdagang. Kebetulan pamannya itu berdagang, Abu Talib. Berdagangnya seperti yang lain, ke Syam dan ke Yaman. Suatu saat ketika mau berangkat ke Syam, Rasulullah minta ikut. Dilarang oleh Abu Talib, tetap Rasulullah kepingin ikut. Karena ingin belajar. Diajak. Ketika diajak, ketemu seorang pendeta. Kalau nggak salah namanya Nusturo itu. Bukan yang Buhairah. Ketemu pendeta itu, kemudian pendeta itu mengamati ini, oh mohon maaf, ini yang Buhairah, ini pendeta yang Buhairah. Nanti pendeta satu lagi ketika Rasulullah itu berumur
sekitar 20-an. Ya. Ketika umur 12, itu ada seorang pendeta melihat ini wajah dan penampilan anak ini seperti yang diuraikan di dalam kitab Injil, yaitu Nabi terakhir. Kemudian pendeta ini melihat setiap Rasulullah itu lewat, kok pohon-pohon itu membungkuk mengarah Nabi, sehingga kesannya itu rukuk terhadap Nabi, hormat. Terus ditanya, ini siapa ini anak? Muhammad. Siapa anu? Hubungannya apa dengan kamu? Anakku. Pendeta langsung bilang, bohong kamu, bohong. Kenapa? Anak ini lahir sudah tidak punya bapak. Tahu, itu berarti di buku Injil, uraian tentang Nabi Muhammad itu sampai segitu. Bahwa Nabi Muhammad ini, Nabi terakhir, lahir bapaknya sudah tidak ada. Terus dianjurkan untuk pulang. Terus cepat-cepat pulang. Tapi ada keberanian untuk belajar melakukan perjalanan jauh. Ini penting. Nanti ketika menjadi Rasul, beliau harus memimpin perang sampai ke daerah Syam, sampai ke daerah Syria sana. Terus ketika Rasulullah berumur 20 tahun, Rasulullah belajar mandiri dengan cara berdagang. Beliau mengajak kerjasama dengan teman di Makkah. Beliau umur 20 masih di Makkah. Belum bekerja sama dengan Ibu Khadijah. Dia pergi bersama dengan seorang namanya Sa'ib. Sa'ib ini orang kafir, orang musyrik. Tapi orangnya sopan sekali, santun. Lalu mereka berdua biasa pergi berdagang. Terus dari situ beliau mendapatkan keuntungan yang besar karena kejujurannya. Tidak ada pedagang yang jujur sejujur Nabi Muhammad SAW. Maka partner dalam dagang itu ya bisa partner pembeli, sebisa juga investor. Itu pada senang dengan Nabi, lalu mendapatkan keuntungan yang besar. Ibu Khadijah mendengar ada seorang pedagang yang jujur sekali, lalu dia menawarkan modal. Mau nggak engkau menjalankan modalku untuk dagang? Rasulullah terima. Terus Ibu Khadijah mengirim atau menyuruh pembantunya namanya Maisarah, temani, layani orang ini. Dan amati apa yang dia lakukan. Maisarah kagum. Orang ini jujur sekali. Jadi kalau berdagang ada cacatnya mesti ditunjukkan. Barang ini cacatnya di sini, ini cacatnya di sini, harganya sekian dan sebagainya. Kalau orang sekarang kan disembunyikan, ya. Terus kemudian yang orang sekarang membunyikan itu tidak hanya dagangan, undang-undang pun begitu. Undang-undang dibuat ada celah di situ, ada sesuatu yang tidak pas. Terus kalau diprotes, karena ada MK, biar nanti diselesaikan MK. Jadi membuat undang-undang memang sengaja dibuat ada lubangnya. Ya nanti kalau kamu nggak terima, silakan aja bawa ke MK. MK-nya sudah dibayar. Nah, ini kan itu sama dengan berdagang dengan rakyat gitu. Nah, itu masya Allah. Ya. Kemudian kembali ke sini, Rasulullah uh, berperilaku yang luar biasa diceritakan oleh Maisarah kepada Ibu Khadijah. Termasuk yang dikagumi, selama perjalanan itu tidak merasa panas terik matahari. Karena selalu dinaungi awan. Dan jujur sekali sehingga uh, Ibu Khadijah tertarik. Ini orang baik. Lalu beliau melamar, ya. Ibu Khadijah yang melamar menyuruh seseorang, mau nggak Muhammad nikah dengan aku? Dan oleh Rasulullah diterima. Nah, dengan nikah dengan Ibu Khadijah, modalnya tambah.
ya modalnya tambah, kemudian makin kaya, makin kaya. Oleh karena itu, Nabi itu memang dibuat kaya. Kenapa Nabi itu perlu kaya? Oh, perlu. Kenapa? Semua Nabi tidak boleh menerima upah dari orang yang didakwahi. Apalagi minta. Diberi saja tidak boleh menerima. Ya, ini semua Nabi itu seperti ini. Kalau ini kebetulan untuk Nabi Muhammad SAW. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sya'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Katakan, aku tidak minta upah kepada kalian. Aku hanya mengharapkan kalian mengikuti jalan yang benar. Aku nggak butuh upah. Jadi kalau yang tertarik bahasa Arab, biasanya Dokter Iqbal yang tertarik. Kok ada ilah? Aku tidak minta upah darimu kecuali orang yang mau mengikuti jalan yang lurus. Kok di sini ngomong upah, kecualinya itu kok isinya perilaku orang. Nah ini padahal yang namanya kecuali itu kan biasanya barang yang dikecualikan itu bagian dari barang yang lain. Misalnya semua jamaah haji datang sudah tiba di Jakarta. Misalnya, semua jamaah haji kloter 1 Jakarta sudah tiba di Jakarta kecuali Pak Dadang misalnya. Pak Dadang ini bagian dari jamaah haji. Tapi bagaimana kalau ada orang mengatakan begini, semua jamaah haji kloter 1 Jakarta sudah tiba di Jakarta kecuali bagasi mereka. Yang diomong itu jamaah haji. Tapi kok kecuali bagasi. Emangnya bagasi termasuk jamaah? Kan bagasi kan barang. Nah ini kalau dalam bahasa Arab namanya istisna mungqati'. Ya, perkecualian tapi yang tidak dari bagian dari itu. Penerjemahannya bukan kecuali tetapi tapi. Jadi ilah di ayat ini artinya tapi. Katakan, aku tidak minta upah kepada kalian, tapi aku mengharapkan kalian itu mengikuti jalan yang lurus. Jadi ilah berarti tapi di sini. Nah, semua nabi termasuk Nabi Muhammad tidak boleh minta upah. Bagaimana supaya tidak minta upah? Dia harus mandiri secara ekonomi. Maka semua nabi itu mempunyai penghasilan sendiri. Dan ini Rasulullah mengatakan um, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Seseorang tidaklah makan makanan yang baik kecuali kalau dia makan dari hasil kerjanya sendiri, bukan menggantungkan pada orang lain. Contohnya yang dikemukakan oleh Rasulullah, Nabi Dawud itu makan dari hasil kerjaannya sendiri. Hasil kerjaannya. Nabi Dawud itu pekerjaannya membuat baju perang. Ya, disebutkan di Al-Quran, Allah membuat besi itu lunak untuk Dawud untuk membuat baju besi, baju perang. Orang yang memahaminya secara terlek-terlek, oh Nabi Daud itu hebat, besi itu bisa dilunakkan gitu. Ya tentu melunakkannya itu pakai proses, seperti pakai proses pandai begitu. Itu tapi nyebutnya menjadi lunak karena beliau mempunyai ilmu bagaimana cara membuat besi itu lunak. Begitu. Nah, Nabi Daud itu bekerja sendiri dan makan dari hasil kerja itu, bukan dari kerajaan. Kalau sekarang semua pejabat itu duitnya dari pemerintah, yang pemerintah itu duitnya dari rakyat. Tapi rakyatnya dikuyok-kuyok. Kalau Nabi Daud tidak mengambil dari rakyat, ya.
Oleh karena itu, Nabi memang harus kaya. Nah, kalau kita kepengen berdakwah, mesti kita berusaha kaya dulu. Ini santri-santri. Kaya dulu, supaya tidak mengharapkan upah dari para murid. Ya. Terus, kenapa Nabi tidak boleh menerima upah? Orang yang menerima upah, baik itu sebagai upah atau sebagai sodakoh, posisinya lebih rendah daripada yang memberi upah. Jadi kalau bahasa sehari-hari kan orang yang dipekerjakan lalu bilang, oh bos saya datang. Terus misalnya dipanggil di masjid, terus tiba-tiba berdiri. Kenapa mas? Buru-buru. Ya ini aku dipanggil. Nah, ini siapa dia biasanya suka dipanggil ini. Saya dipanggil ibu, gitu. Panggil bos. Nah itu kalau Nabi itu menerima upah atau menerima sumbangan, posisinya itu rendah. Rasulullah sendiri menyatakan bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian kita dianjurkan untuk posisi kita di atas, suka memberi. Nah kalau kita memberi, kita beri dengan skala prioritas. Rasulullah ngajari, prioritasnya wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang-orang yang di bawah tanggunganmu di dalam satu rumah. Nah, wa khairus sadaqati an dhahri ghaniyin. Sedekah yang bagus adalah dari orang yang ghani. Ghani ini artinya dia tidak butuh, dia mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup. Yang dia perlukan itu bukan bagian yang sisa, tapi kemudian kelebihannya itu menunjukkan bahwa dia itu ghani. Ya, kalau di Al-Quran disebutnya mereka bertanya, yang perlu kita sedekahkan itu yang mana? Qul al-afu. Katakan, yang disedekahkan itu kelebihan atau surplus. Jadi kita punya penghasilan, kita pakai untuk belanja, terus masih ada surplus. Nah, surplusnya itu yang disedekahkan. Dan itu yang bagus. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Orang yang berusaha menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, Allah akan membuat dia kecukupan. Apa tidak perlu minta-minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang berusaha untuk tidak mengharapkan bantuan orang lain, Allah membuatnya cukup. Nah, itu jadi yughnihillah. Kalau pengertian yang pertama tadi, Allah akan membuat kaya. Kalau pengertian yang kedua, Allah akan membuat dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini maka tidak pada tempatnya kalau mengatakan Rasulullah itu miskin. Nah, terus bukti bahwa Rasulullah itu tidak miskin gimana? Oh, Rasulullah itu suka bersedekah. Bagaimana orang bisa bersedekah kalau tidak kaya? Jadi di yang hadis yang pertama tadi yang sebelum ini bahwa sedekah yang bagus itu dari surplus. Nah, Rasulullah itu suka bersedekah. Digambarkan oleh para sahabat dalam hal ini Abdullah bin Abbas cerita bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling murah hati, paling generous. Paling generous, lebih-lebih ketika di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas itu memberikan gambaran itu yang sulit saya membayangkan. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan, sedekahnya itu lebih lancar daripada angin. Ya. Ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Sedekahnya itu lebih lancar daripada angin yang mengalir. Kayak apa itu? Banyaknya sedekahnya Rasulullah. Dan banyak sedekah dari mana? Apakah sulap? Tentu tidak. Ya, Rasulullah mempunyai apa namanya kekayaan yang cukup untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang mukmin meninggal dunia, kekayaan yang dia tinggalkan itu bagian pewarisnya. Kalau ada orang meninggal punya hutang, jaminanku. Gimana itu? Rasulullah itu seperti asuransi. Asuransi yang tidak
tidak menerima premi, ya. Tanpa premi, tapi Rasulullah menjamin kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan harta, hartanya itu untuk ahli waris. Tapi kalau dia meninggalkan hutang, saya. Kok bisa begitu? Ya, Allah menyebut di Al-Quran bahwa Nabi itu aula bil mukminin, mempunyai hak atas orang mukmin. Hak yang difahami oleh Rasulullah itu bukan hanya hak memberi, tapi juga hak menerima dari Nabi. Luar biasa. Ya. Kemudian um, Rasulullah itu ketika berbisnis itu disukai karena apa? Rasulullah itu kalau berbisnis itu menyenangkan. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati seseorang yang suka memberi kemudahan. Ketika berdagang, memberi kemudahan kepada orang yang jual, memberi kemudahan kepada orang yang membeli, dan memberi kemudahan kepada orang yang menagih hutang. Semuanya dibuat mudah. Jadi berbisnis dengan Rasulullah itu enak sekali. Beda dengan di sini. Tempo hari ada beberapa pengusaha yang lapor kepada DPR, diterima oleh satu komisi, cerita bahwa mereka tidak atau belum menerima bayaran dari BUMN, disebutkan BUMN-nya, sampai mereka itu menggadaikan rumahnya dan rumahnya akan disita oleh bank. Nah, itu jadi pejabat kita bukan memberi kemudahan tapi memberi kesulitan kepada orang lain. Maka Rasulullah itu disukai pada partner-partnernya. Nah, salah satu sumber kekayaan Rasulullah adalah dari rampasan perang. Rampasan perang yang paling besar adalah waktu perang Hunain. Perang Hunain itu orang-orang Taif setelah mengetahui bahwa Rasulullah mengalahkan Makkah, mereka sudah khawatir. Jangan-jangan ini kita berikutnya. Jangan-jangan kita ini next victim. Nah, sebelum Nabi Muhammad menyerbu mereka, mereka nyerbu duluan Rasulullah. Nah, kan mereka beranggapan bahwa yang memulai itulah yang menang. Itu seperti zaman PKI dulu ya. Wah, PKI itu kan, oh, udahlah, kamu ikut aja. Terus nanti kalau kalah gimana? Enggak, yang menang itu yang memulai. Belum tentu, belum tentu. Ya. Terus ini um, Hunain itu yang mengerahkan perang itu anak muda, umurnya 30-an. Dia menyuruh semua keluarga dibawa. Jadi pasukan itu kepala keluarganya dan pemuda-pemudanya harus ikut dan semua keluarga diajak, istri dan anak-anak yang kecil-kecil diajak. Semua harta harus dibawa. Alasannya apa? Bahwa kamu jangan pulang, kamu pokoknya sampai menang. Kalau kamu misalnya cengeng, wah, musuhnya kuat-kuat begitu, terus kamu mau lari pulang, kamu pulang ngapain? Hartamu habis, keluargamu udah gak ada, keluargamu ikut di situ. Rasulullah mendengar kabar bahwa mereka mengerahkan semuanya itu, Rasulullah komentar, itu ghanimah untuk kita. Ghanimah untuk kita. Kita sambut di luar Mekah. Karena kalau mereka sampai menyerbu di Mekah, orang-orang Mekah baru saja takluk, yang masuk Islam ada orang-orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa masuk Islam itu imannya masih lemah. Kalau mereka masih lemah, tentara pasukan dari Taif masuk, ini orang Mekah yang imannya masih kurang bisa membela Taif. Kalah kita. Terus kita sambut. Rasulullah menyambut mereka baru sampai di Hunain sudah ketemu dengan mereka. Mereka dinasihati oleh orang-orang yang senior, yang punya pengalaman perang. Kamu kalau perang menghadapi Muhammad, perang tanding pasti kalah. Maka caranya pakai ambush. Ambush itu musuh datang
kamu sembunyi. Nanti begitu mereka sampai di satu tempat, kamu menyergap tiba-tiba. Nah, itu ambush. Benar dilakukan itu. Orang yang maju duluan ini pasukannya pasukan Mekah yang imannya masih kurang. Begitu ini ada ambush, mereka kaget. Kaget terus lari. Habis tentaranya. Terus Rasulullah uh, ambil untuk supaya bisa memberi komando. Rasulullah itu berada di bukit bersama dengan tokoh-tokoh dekat terdekatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abbas. Rasulullah bilang, Abbas, suaramu keras, teriak, panggil Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor maju. Jumlah mereka sedikit, tapi tangguh. Dengan tangguh itu langsung mereka kalah. Begitu kalah, wanita yang ditawan itu jumlahnya 6.000, Pak. 6.000 wanita aja saja. Dan dan itu kan kalau mau dibebaskan kan harus ada tebusan. Terus semua ternak dirampas. Semua kekayaan dirampas. Wah, itu besar sekali. Nah, itu Rasulullah menurut Al-Quran mendapatkan bagian 1/5. Jadi menurut ayat ini bahwa fa inna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba wal yatama. Kalau ada perampasan perang, Rasulullah dan Allah mendapatkan 1/5. Tapi bukan untuk kekayaan. Ya, Rasulullah mendapatkan 1/5. Gambarannya begini, ada sebagian dari uh, bagiannya Rasulullah setelah perang usai, kemudian sudah dibagi-bagi, Rasulullah dapat bagian. Antara lain, bukan bukan semuanya. Antara lain itu ada kambing yang digambarkan di dalam hadisnya itu sebanyak dia menutupi satu lembah antara dua bukit. Ada dua bukit, terus ini ada kambing, itu semua bagian Rasulullah. Ada orang kepala Badui yang melihat tercengang. Orang tercengang itu kan kelihatan. Ya, mulutnya terbuka, matanya melotot begitu. Rasulullah bertanya, kamu heran ya? Kamu heran? Iya, saya heran. Ambil semua. Ambil, bawa pulang. Serius nih? Iya, ambil semua. Kirim semuanya, tidak satu pun yang ditinggal. Pulang sampai di kampungnya, dia bilang, aku bertemu dengan seorang yang tidak takut miskin. Aku diberi ini semuanya. Ayo semuanya masuk Islam. Balik lagi mengajak semua saudara-saudaranya untuk masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah itu kalau dapat rampasan perang bukan untuk menumpuk kekayaan. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh orientalis, orientalis itu orang non-Muslim yang ingin mempelajari tentang Islam, mereka berkomentar Nabi Muhammad itu berperang itu dalam rangka mencari kekayaan. Itu tidak benar. Intinya dengan dibagi masuk Islam. Itu masih banyak waktu pulang dari Makkah ke Madinah. Di perjalanan ada orang yang nyegat, kelompok orang begitu, oh, kami menyatakan Islam, baca syahadat. Begitu baca syahadat, lalu kasih wejangan sejenak, kasih kambing 100. Kasih kambing 100, para sahabat ini iri. Wah, orang-orang itu baru aja masuk Islam, dapat kambing. Kita dapat apa? Rasulullah mendengar itu. Kira-kira kalau kita mendengar, kita ngomong ya gimana, Pak? Rasulullah lalu marah. Kalian tidak terima. Mereka masuk Islam, pulang membawa kambing. Kalian menjadi orang Muslim, pulang membawa Rasulullah. Pilih mana? Wah, tidak bisa dibandingkan. Langsung nangis semua, Pak. Langsung nangis. Ya, ini jadi tidak benar bahwa Rasulullah itu perang dalam rangka mencari kekayaan. Kekayaan itu dibagi-bagi untuk kebaikan Islam. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk um,
makin menguatkan iman kita, makin taat kepada Allah, dan makin menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai akhlak yang mulia. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Dari chat belum ada. Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada. Kalau tidak ada berarti ini bahasa tubuh. Oh, dari Pak Yuswil. Oh, silakan Pak. Oh ya, oh iya, Pak Yuswil ini bacaannya banyak ya. Pernah suatu saat Rasulullah itu em, berjanji tidak menggauli istri selama 1 bulan. Ya. Rasulullah berjanji tidak menggauli istri selama 1 bulan. Lalu beliau itu di rumah itu menyepi, berada apa di mungkin kalau sekarang itu namanya mezanin ya, kayak loteng gitu Pak, di mezanin. Terus di situ aja. Terus ada hulam. Hulam itu anak yang membantu Nabi secara sukarela. Zaman itu ada tradisi orang tua menganjurkan anaknya yang masih muda, mungkin anak-anak masih belasan tahun, seperti contohnya Anas bin Malik ya, itu diserahkan kepada Nabi atau kepada siapapun. Waktu itu ada tradisi, aku menyerahkan anak ini sebagai pembantu, ya, pembantu bukan budak, pembantu yang tidak digaji, namanya gulam. Nah, Rasulullah itu ada di loteng, terus ada gulamnya menjaga di bawah. Lalu Umar bin Khattab minta izin masuk. Terus dia tanya, tolong minta izin kepada Rasulullah, apakah boleh saya ke sana? Depan Rasulullah dengar. Terus suruh ke sini aja. Lalu Rasulullah ke sana. Di situ ngobrol lama, tapi Umar lebih banyak diem. Terus nangis. Mayubkika ya Umar. Apa yang membuat kamu nangis Umar? Iya, saya nggak tega Rasulullah. Engkau tiduran di tikar. Tikarnya bukan tikar yang halus, ya tikar dari daun kurma. Terus tidak waktu itu tidak pakai baju sehingga ngecap di kulitnya, di badannya. Rasulullah raja Persia, raja Romawi itu hidupnya mewah. Tapi engkau Rasulullah seperti ini sambil menangis. Terus Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak ridho dunia ini untuk mereka dan kita nanti nikmat di akhirat? Apalah artinya kita? Aku ini ibaratnya seperti seorang musafir yang istirahat berteduh di bawah pohon yang nanti saya jalan lagi. Jadi hidup ini sementara. Jadi di pertanyaannya, bagaimana kita menafsirkan ini? Bahwa gini loh, Rasulullah itu kaya, tetapi kekayaan itu tidak mempengaruhi gaya hidup. Kita zaman sekarang umumnya makin kaya, gaya hidupnya berubah. Sehingga ketika gajinya 5 juta kurang, ketika gajinya menjadi 10 juta tetap kurang, gajinya 100 juta juga tetap kurang. Karena gaya hidupnya berubah. Ya. Dulu cukup karena makan tempe, tahu tempe. Terus kemudian begitu ada penghasilan lebih banyak, meningkat. Dulu mau di warteg,
yang murah ya. Kita ini kan seringkali kalau ayo sarapan kaki lima, kaki lima. Tapi terus kalau duitnya banyak, oh, jangan di sini ya, kurang terhormat. Ya, terus, nah itu yang membuat tidak cukup. Nah, Rasulullah itu tidak terpengaruh. Kita pelajaran antara lain yang kita ambil, gaya hidup kita jangan terpengaruh oleh harta yang kita miliki. Supaya apa? Kelebihannya itu bisa kita berdayakan. Coba, dengan kita konsumsi seperti itu, kita tidak punya dana yang disisihkan untuk kemajuan pendidikan anak. Misalnya duitnya habis untuk apa? Bayar utang. Jadi beli mobil BMW baru, Mercy baru, ngutang. Rumahnya juga ngutang. Terus gajinya habis ke situ. Anaknya mau sekolah yang biayanya mahal, nggak usah ke sana. Sekolahnya di sekolah negeri aja yang gratis. Nah, jadi akhirnya dana itu tidak bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas anak. Bukan hanya itu, karena duitnya habis untuk itu, ketika masjid butuh bantuan untuk perbaikan, untuk renovasi, nggak punya duit. Ya habis duitnya untuk bayar utang. Ya, kan orang kaya tuh enak. Orang kaya tuh bisa menggunakan hartanya untuk mencari surga. Misalnya, orang kaya itu bisa membangun rumah di surga. Caranya gimana? Ya kan banyak orang punya uang lebih, yang enak ini diinvestasikan di rumah aja. Beli rumah di komplek mana, nggak pernah dipakai. Karena memang memang nggak sudah cukup dia tinggalnya di suatu tempat yang rumahnya udah besar, mewah. Masa beli di rumah BTN begitu, dibiarkan sampai hancur. Loh, daripada bikin untuk itu kan lebih baik dibikin beli rumah di surga. Caranya gimana? Bikin musola. Bikin musola. Begitu kita bikin musola itu kan sama dengan membuat rumah di surga. Jadi enak orang kaya itu bisa memberdayakan hartanya untuk itu. Nah, kita bisa begitu kalau gaya hidup kita tidak berubah. Ya. Jadi efisiensi. Nah, orang yang gaya hidupnya meningkat itu mahalnya untuk membeli gengsi. Ngapain beli gengsi? Gengsi itu pencitraan. Pencitraan itu bagian dari kemunafikan. Ngapain? Nggak perlu. Udahlah, tampil biasa saja. Begitu. Nah, saya nggak tahu cara saya menjawab ini sesuai dengan yang diharapkan Pak Yuswil atau tidak. Tapi saya mengajak jawabannya itu sesuai dengan konteks kita. Begitu Pak Yuswil. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak? Ada? Apa itu? Bahwa kita kalau berdakwah jangan mengandalkan upah. Kalau berdakwah mengandalkan upah berarti dakwahnya itu profesi. Banyak kita menyebut profesional. Berdakwah yang profesional dong. Hati-hati ya memakai kata profesional. Profesional itu dari kata profession. Profession adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan upah. Jadi kalau berdakwah secara profesional adalah berdakwah untuk mendapatkan upah. Kalau upahnya itu duit, tidak dapat upah dari Allah. Ya, itu antara lain. Dan kemudian kita terdorong untuk mencari kekayaan karena Allah. Ya, kita mencari kekayaan karena Allah. Kalau kita masih mempunyai kapasitas untuk mencari penghasilan, kita cari. Ya. Tapi tanpa melupakan tugas sehari-hari sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Allah memberi tambahan kita umur dengan kesehatan yang prima
dengan rizki yang memadai dan semangat iman yang meningkat sehingga umur yang akan kita jalani nanti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Riksa. Waalaikumsalam. Ibu sama Insya Allah ketemu Pak besok. ya, insya Allah besok lagi, Bu. Tidak bosan ya, Bu.